sekalian, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran kimia untuk pertemuan kita yang kedua. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarutnya. Nah, sifat koligatif larutan yang akan kita bahas kali ini adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, sifat koligatif larutan ada sebanyak 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Kedua, kenaikan titik didih. Ketiga, penurunan titik beku. Keempat, tekanan osmotik. Inilah sifat-sifat koligatif larutan. Nah, kita akan mulai bahas dari penurunan tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan diberi rumus P sama dengan P0 kali XP, di mana P adalah tekanan uap larutan, P0 adalah tekanan uap larut murninya. Nah, sedangkan penurunan tekanan uap larutan dirumuskan dengan delta P sama dengan P0 kali XT. Nah, kita bedakan, kalau P tadi rumusnya P sama dengan P0 kali XP, maka delta P sama dengan P0 kali XT. Di mana P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni dengan satuan milimeter air raksa, sedangkan delta P sama dengan penurunan tekanan uap larutan dengan satuan milimeter air raksa. Sedangkan XT fraksi mol zat terlarut. Nah, XT tambah XP sama dengan 1. Maka XT sama dengan 1 kurang XP. Ingat kembali anak-anak kami tentang pelajaran fraksi mol. Oke, kita lihat contoh soal berikut ini. Sebanyak 18 gram glukosa dengan MR sama dengan 180 dilarutkan dalam 90 gram air dengan MR air sama dengan 18. Jika tekanan uap air jenuh pada suhu 30 derajat Celcius sama dengan 32 mm air raksa, tentukan tekanan uap larutan dan penurunan tekanan uap larutan. Jadi dalam soal ini ada 2 yang ditanya. Tekanan uap larutan dengan lambang P. Kemudian yang kedua, penurunan tekanan uap larutan. Lambangnya delta P. Baik. Glukosa adalah zat terlarut, sedangkan air adalah zat pelarut. Ini massa daripada zat terlarutnya, massa daripada pelarut. Baik, kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Langkah pertama, kita cari masing-masing mol. Mol zat terlarutnya maupun mol pelarutnya. Ingat kembali, mencari mol itu adalah gram per ml. Kita lihat. Nah, gram per ml. Jadi mol terlarutnya 18 per 180 sama dengan 0,1 mol. Kemudian mol pelarutnya, mol air
90 per 80 sama dengan 5. Ini 18 ya, bukan 180, 18. Kita perbaiki nanti. Nah, sesudah itu kita carilah fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut. Ingat kembali, XP. XP sama dengan NP per NP tambah NT. Mol pelarut per mol pelarut tambah mol terlarut. Nah, mol terlarutnya tadi 0,1, mol pelarutnya adalah 5. Maka kita masukkan ke rumusnya. Sama dengan 5 per 5 tambah 0,1. Inilah dia. Sama dengan 0,9804. Sesudah dapat fraksi mol pelarutnya, kita cari fraksi mol zat terlarutnya. Nah, pakai rumus 1 kurang X pelarut supaya lebih cepat. Sama dengan 1 kurang 0,9804. Sama dengan 0,0196. Nah, ingat kembali anak-anak kami, mencari X terlarut bisa juga menggunakan NT per NT tambah NP. Oke. Sesudah dapat mol terlarut, mol pelarut, fraksi mol terlarut, fraksi mol pelarut, maka ini datanya yang sudah kita dapat. Nah, maka yang ditanya tadi, yang pertama adalah tekanan uap larutan. Lambangnya adalah P. Maka rumusnya P sama dengan P0 dikali XP. Nah, kita masukkanlah P0 ini dari sini, 32. XP ini 0,9804. Nah, itulah dia. Maka diperolehlah hasil kalinya 31,37 mm air raksa. Pertanyaan yang kedua adalah mencari perubahan penurunan tekanan uap larutan. Delta P, inilah rumusnya. Delta P sama dengan P0 kali XT. P0-nya tadi ini, P0-nya. Kemudian XT-nya ini. Berarti sama dengan 32 kali 0,0196. Diperolehlah hasil kalinya 0,63 mm air raksa. Demikian anak-anak kami cara mencari tekanan uap larutan dan penurunan tekanan uap larutan. Baik, sekarang kita lanjutkan sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih dilambangkan dengan delta TB. Nah, inilah rumusnya. Delta TB sama dengan M kali KB. Nah, kita lihat keterangannya, delta TB itu adalah kenaikan titik didih, satuannya adalah derajat Celcius. Kemudian M itu adalah molalitas, sedangkan KB adalah tetapan atau konstanta kenaikan titik didih dengan satuan derajat Celcius per molal. Ingat kembali M ini adalah molalitas. Molalitas itu bisa juga dijabarkan rumusnya gram per mr kali 1000 per pelarut. Ingat ya anak kami sekalian, kita sudah bahas ini pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Contoh soal berikut. Sebanyak 15 gram urea, di mana mr sama dengan 60, dilarutkan dalam 400 gram etanol.
jika Kb etanol sama dengan 1,19 derajat Celcius per M, dan titik didih etanol sama dengan 78,4 derajat Celcius, tentukan titik didih larutan urea dalam etanol tersebut. Jadi titik didih larutan nanti dilambangkan dengan TBL. TBL. Nah, kita lihat. Nah, delta TB sama dengan M kali Kb. Di mana M-nya itu ini. Kalikan dengan Kb-nya. Kita masukkan datanya tadi. Ini massa terlarut. MR terlarut. Kemudian massa pelarut. Ingat tadi massa pelarutnya ya. Nah, ini dia. 15/60 kali 1000/400 kali 1,19 derajat Celcius per M sama dengan 0,744 derajat Celcius. Itulah harga delta TB. Harga delta TB. Harga kenaikan titik didih. Karena yang ditanya adalah titik didih larutan, maka TB urea sama dengan TB pelarut tambah TB delta TB. Nah, pelarutnya tadi adalah etanol. Dalam soal tadi diketahui TB-nya ada sebanyak 78,4 derajat Celcius. Nah, delta TB-nya kita sudah dapat tadi ini. Masukkan kemari. Maka 78,4 derajat Celcius ditambah 0,744 derajat Celcius sama dengan 79,144 derajat Celcius. Demikian cara menghitung kenaikan titik didih dan titik didih larutan. Nah, supaya kita lebih paham, maka kita berlatih dengan mengerjakan soal PR berikut. Ada sebanyak 4, supaya anak-anak kami semua mengerjakannya di dalam buku PR. Demikian juga catatannya, lalu hasil pekerjaannya dikirim ke Google Classroom Kimia. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Terima kasih.